Kasus yang kami angkat, putusan pengadilan kasus geprek bensu dan ayam geprek bensu, yaitu putusan nomor 57 garing Perdata Sus HKI garing merek garing 2019 garing PN Niaga Jakarta. Ruben Onsu geprek bensu versus IM geprek bensu menarik perhatian publik karena melibatkan seorang selebriti dan menyoroti pentingnya pendaftaran merek dagang serta potensi sengketa hukum yang dapat timbul ketika dua bisnis menggunakan nama yang mirip. Berikut adalah hal yang membuat kasus ini menarik. Yang pertama, Ruben Onsu merupakan seorang selebriti yang terlibat dalam sengketa merek dagang yang melibatkan bisnis kuliner miliknya. Dua, kasus ini melibatkan dua bisnis kuliner yang menggunakan nama bensu, yaitu geprek bensu milik Ruben Onsu dan IM geprek bensu milik PT Ayam Geprek Beni Sujono. 3. Kasus ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan telah menarik perhatian publik karena melibatkan seseorang selebritis. Dan yang keempat, meskipun Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Beni Sujono atas kepemilikan merek bensu, gugatannya ditolak oleh MA karena mereka bensu sudah terdaftar oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono. Yang kelima, baru-baru ini PT Ayam Geprek Beni Sujono menggugat Ruben Onsu sebesar 100 miliar dalam perebutan merek ayam geprek bensu, namun gugatan tersebut ditolak. Jadi di sini saya akan memaparkan kronologis kasus merek geprek bensu versus ayam geprek bensu. PT Ayam Geprek Bensu Beni Sujono merupakan merek dagang dari Beni Sujono. Yansen Kurniawan dan Stephanie Lipinus membuka usaha ayam geprek yang diberi nama Ayam Geprek Bensu. Tentu kita sudah paham bahwa bensu di sini adalah singkatan dari Beni Sujono. Keterkaitan antara produk ini dengan Ruben Onsu adalah saat pemilik sah dari PT Ayam Geprek Beni Sujono tersebut menggandeng Jordi Onsu sebagai manajer operasional saat Ayam Geprek Bensu memulai kegiatan operasional pada April 2017. Jordi memberikan usulan kepada pemilik untuk menunjuk Ruben Onsu, kakaknya, untuk menjadi brand ambassador. Pemilik menyetujui usulan ini. Ruben memang mengalami masa kejayaan di tahun tersebut. Terlebih nama bensu yang disandangnya pun dianggap dapat mendongkrak popularitas restoran ayam geprek tersebut. Popularitas Ruben memang terbukti mendongkrak popularitas restoran dengan menu ayam terkenal dengan sajian sambalnya ini. Publik pun dapat dipastikan menganggap bahwa produk ini merupakan produk asli dari Ruben. Setelah beberapa bulan, tepatnya bulan Agustus 2017, Ruben mengajak salah satu karyawan dari PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk menjadi karyawannya. Ruben berencana mendirikan bisnis serupa dengan nama Geprek Bensu, di mana si karyawan tentu sudah mengetahui resep dari ayam goreng tersebut. Ruben juga melarang pemilik sah PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk memakai nama bensu pada usaha mereka. Menurut kelompok kami, putusan pengadilan yang dilakukan dalam kasus geprek bensu versus ayam geprek bensu ini adil dikarenakan berdasarkan pertimbangan hakim bahwa merek ayam geprek bensu adalah merupakan ataupun menyerupai nama badan hukum PT Ayam Geprek Beni Sujono, disingkat Ayam Geprek Bensu. Permohonan pendaftaran merek oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah dilakukan dengan itikat baik. Dengan demikian PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh pendaftaran. Maka Ruben Onsu adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain. Demi sahnya menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen sehingga majelis hakim berpendapat tergugat rekovensi atau PK adalah pemohon yang beritikat tidak baik. Dengan demikian, pertimbangan hakim putusan Mahkamah Agung nomor 576 K garing Perdata Sus HKI garing 2020 Jo putusan nomor 56 garing Perdata Sus HKI garing merek
PN Niaga Jakarta Pusat. Telah sesuai prinsip-prinsip perlindungan hak merek di Indonesia akibat hukum putusan pengadilan nomor 56-Perdata-Sus HKI-merek-2019-PN Niaga Jakarta Pusat antara Ruben Samuel Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis bahwa meskipun suatu merek sama-sama ada pada kategori kelas yang sama, namun merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, sedangkan menurut ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang, suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu adalah adanya suatu kemiripan dengan merek lain. Menurut kelompok kami setuju dengan putusan hakim karena putusan tersebut menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Beni Sujono adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek Ayam Geprek Bensu Beni Sujono plus lukisan nomor pendaftaran IDM 000643531 kelas 43 tanggal pendaftaran 24 Mei 2019. Namun, terdapat gugatan lain yang dilayangkan oleh Ruben Onsu terkait merek dagang geprek bensu yang kembali ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2023. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa putusan hakim terkait kasus geprek bensu versus IM geprek bensu telah dikeluarkan dan sudah berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat 3 tentang merek dan indikasi geografi. Yang dimaksud permohonan tidak baik adalah permohonan yang patut diduga dalam pendaftaran mereknya, memiliki niat untuk meniru, menjiplak, dan mengikuti merek pihak lain untuk demi keuntungan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengacoh atau menyesatkan konsumen, dan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan haruslah ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya, maka penjelasan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut menggugat memiliki itikat tidak baik. Di kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus geprek bensu versus IM geprek bensu ini adalah jika kita lihat logo merek milik Ruben Onsu dengan PT Beni Sujono sangat mirip sekali dari logonya dan tulisannya. Yang harus kita ketahui atau dapat jadi pelajaran bahwa sistem negara kita menggunakan sistem first to file. Siapa yang mendaftar pertama dianggap pemiliknya. Harus cermat sehingga dapat diambil pelajaran dari sengketa ini bahwa pentingnya pendaftaran merek. Jika kita tidak mendaftarkan merek kita, tidak bisa menggunakan merek dagang yang kita buat. Dan jika ada pihak lain mendaftarkan merek kita terlebih dahulu, seperti kasus ini, kemudian digugat, itu sangat lemah kedudukan kita. Karena sistem negara kita, pendaftar pertama itu yang dilindungi. Merek sangat penting karena merupakan suatu kebanggaan karena merek juga merupakan aset yang tidak ternilai.